Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ajeng Syarifambani, NIM 125 kelas 5D. Kali ini saya akan membuat video tentang konsep dan pelanggaran K3LH, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup. Lanjut, di sini ada nama saya, NIM saya, dan juga kelas saya. Nah, di sini ada definisi kesehatan dan keselamatan kerja. Pengertian K3, keselamatan dan kesehatan kerja, umumnya terbagi menjadi 3 versi. Di antaranya ialah pengertian K3 menurut filosofi, keilmuan, serta menurut standar OHSAS 18001.2/2007. Berikut adalah pengertian dan definisi K3, keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Yang pertama, pengertian atau definisi K3 menurut filosofi Mangkunegara, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua yaitu pengertian atau definisi K3 menurut keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, pengertian atau definisi K3 menurut OHSAS 18001.2/2007, yaitu semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan juga tamu di tempat kerja. Nah, di sini juga ada pengertian kesehatan kerja menurut Joint ILO atau WHO Komite 1995. Ialah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial tenaga kerja di semua pekerjaan. Pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan kondisi kerjanya. Perlindungan tenaga kerja terhadap resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. Penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja di lingkungan kerja sesuai kemampuan fisik dan psikologinya. Dan sebagai kesimpulan ialah penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjanya. Yang kedua yaitu ada dasar hukum kesehatan kerja. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja antara lain A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 dan Pasal 8. B. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan di tempat kerja. Yang C. Permenaker Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Yang D. Permenaker Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang E. Permenaker Nomor 3 Tahun 1983 tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang F. Permenaker Nomor 1 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar Jamsostek. Yang G. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333
tahun 1989 tentang diagnosa dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang H, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Dan yang terakhir, I, Surat Edaran Dirjen Binawas tentang perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja. Yang ketiga ada ruang lingkup kesehatan kerja. Adapun ruang lingkup kesehatan kerja menurut Undang-Undang Peraturan yang berlaku sebagai berikut. A. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Di sini ada sarana dan prasarana tenaga, yaitu dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, dokter perusahaan, dan paramedis perusahaan. Terus ada organisasi. Nah, di sini ada pimpinan unit layanan kesehatan kerja, pengesahan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Yang B ada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja. Yang pertama ada awal. Nah, ini sebelum tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, berkala. Ya, ini sekali dalam setahun atau lebih. Yang ketiga, khusus. Secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu berdasarkan tingkat resiko yang diterima. Dan yang terakhir ada purna bakti. Ini dilakukan 3 bulan sebelum memasuki masa pensiun. Yang C ada pelaksanaan P3, yaitu petugas kotak P3. Oh maaf, yang C ada pelaksanaan P3K, yaitu petugas kotak P3K dan isi kotak P3K. Yang D pelaksanaan gizi kerja, ada kantin, yaitu 50 hingga 200 tenaga kerja wajib menyediakan ruang makan, lebih dari 200 tenaga kerja wajib menyediakan kantin perusahaan. Ada catering pengelola makanan bagi tenaga kerja. Ada pemeriksaan gizi dan makanan bagi tenaga kerja, dan ada pengelola dan petugas catering. Yang E, pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi. Prinsip ergonomi, yaitu antropometri dan sikap tubuh dalam bekerja. Ada efisiensi kerja, organisasi kerja, dan desain tempat kerja. Dan ada faktor manusia dalam ergonomi. Terus ada beban kerja. Di dalam beban kerja ini ada mengangkat dan mengangkut, terus kelelahan, dan pengendalian lingkungan kerja. Yang keempat, ada tujuan penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di dalamnya terdapat 3 tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu antara lain 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.